Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alkisah Nabi Ibrahim dulu nyembelih 300 onta dan 1000 domba. Setelah itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nazarnya? Jangankan onta ataupun domba, seandainya aku dikaruniai anak ke dunia, akan kusembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya begitu di depan Siti Sarah juga. Setelah itu doa juga Nabi Ibrahim. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dikabulkan sama Allah. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan kabar gembira, diturunkan seorang anak yang sabar. Kenapa diturunkan yang sabar? Karena Nabi Ibrahim pun sabar menunggu anaknya dikaruniai oleh Allah selama 80 tahun lamanya. Setelah itu ditagih janjinya sama Allah. Falamma balagha ma'ahus sa'ya wal ayat. Ketika seorang anak berusia sa'ya 7 tahun, berusia 7 tahun sa'ya itu masih sanggup berusaha. Ketika sanggup berusaha, apa perintahnya? Perintahnya dalam mimpinya, ya Ibrahim, ufi binuzrika, bayar janjimu. Janjiku apa ya Allah? Janjimu itu katanya mau nyembelih waktu itu kamu dulu. Oh, mau nyembelih. Siap, laksanakan. Gitu katanya Nabi Ibrahim. Tapi dipikir-pikir lagi sama Nabi Ibrahim, itu di mimpi perintah Allah apa bisikan setan? Kalau misalnya perintah Allah kok tega amat, kalau perintah setan kok jelas amat. Akhirnya 3 kali berturut-turut mimpi tersebut semakin yakin, oh ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan bisikan setan. Dilaksanakannya tuh pagi-pagi, hajar saya bang, siapkan Ibrahim dengan rapi. Udah mandi Ibrahim? Sudah bang, sudah mandi. Kasih pakaian yang rapi. Mau kemana bang? Kalau bahasa kita kalau pakaian rapi mau kondangan. Oh mau kondangan. Berangkatlah. Pas berangkat tuh si iblis panik, kebingungan. Itu beneran pengen disembelih? Beneran mau disembelih? Panik. Akhirnya karena emang rising lihat orang yang taat, si iblis samperin tuh Nabi Ibrahim, pengen dibikin sesat. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, gak usah kamu sembelih anakmu. Allah tuh sentimen sama ente, sentimen. Gak mau roman-romannya ente punya anak. Apa urusannya sama kamu? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Gak ada urusan sama kamu, pergi. Diusir pergi. Akhirnya iblis berpikir, mungkin kalau ke istrinya Siti Hajar bisalah digoda-goda dikit. Akhirnya gimana? Kata iblis, Hajar, ada apa? Iblis, ini anakmu mau kemana, tahu nggak? Gak tahu, katanya mau kondangan, katanya begitu. Oh enggak, itu mau disembelih. Mana mungkin kondangan bawa pisau dan tambang. Mau disembelih anakmu. Hah? Disembelih? Iya, katanya perintah Allah, kata iblis gitu. Oh perintah Allah. Kalau perintah Allah, iblis, jangankan anakku Ismail, aku ibu dari Ismail siap juga disembelih kalau perintah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu iblis gemeter. Wah, suami istri itu kebal banget imannya. Dipikir lagi, anaknya kali ya, Ismail kecil disamperin. Ismail kecil gitu. Ada apa om? Om iblis mau kasih tahu kalau ibumu itu tidak merestui. Bapakmu itu tidak ingin melihat kamu bahagia gitu. Sehingga apaan? Sehingga kamu pengen disembelih. Hah? Aku mau disembelih? Iya, kamu mau disembelih. Kok disembelih? Katanya perintah Allah, kata iblis gitu. Oh perintah Allah.
Om, kalau perintah Allah mah, kalau disembelih aku taat secara lahir, secara batin. Aku niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusan sama kamu. Ketika mau dilanjutkan percakapan sama iblis, diambil kerikil, dilempar. Izhab ya lain. Pergilah Allah terkutuk. Dan itu menjadi awal daripada jumroh di Mina. Setelah itu sudah dilempar, itu iblis hilang. Gagal dia mempengaruhi tiga-tiganya. Terlaksanalah pas pengen dipotong, diganti itu Ismail menjadi kambing kibas. Pas diganti, bukan hanya itu aja, diturunkan juga seorang anak dari Siti Sarah. Dalam kandungan Siti Sarah siapa? Ishak alaihissalam. Dan dari situ kita ambil hikmahnya, bahwasannya tidak ada ruginya untuk berkorban. Allah kasih gantinya, Allah kasih rezekinya. Aslinya Siti Sarah nggak bisa tuh mengandung, susah. Tapi karena Ibrahim menjalankan perintah Allah, dikasih rezeki anak. Apa perintah berkorban? Yang umumnya aja deh. Fasholli li rabbika wanhar, Al-Kautsar ayat 2. Maka tegakkan sholat, laksanakan sholat, dan berkorbanlah. Kurban buat apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kata qorib, dekat. Jadi semakin itu semakin dekat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.